Elha Funky. Dime tu verdad, baby, ella te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran dan bagaimana implikasinya. Baiklah, yang pertama, apa itu perkembangan emosi? Nah, emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Emosi dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk, seperti perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Macam-macam perasaan tersebut adalah gambaran dari emosi. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi itu ada 3. Yang pertama, pengaruh keadaan individu sendiri. Yang kedua, konflik-konflik dalam proses perkembangan. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Nah, implikasi perkembangan emosi peserta didik dalam pembelajaran itu ada 3, di mana setiap peserta didik memiliki emosi yang beragam. Karenanya, diperlukan strategi untuk menangani perkembangan emosi peserta didik, yaitu yang pertama, guru dan orang tua tidak boleh membuat jarak sosial, tapi harus lebih dekat dengan peserta didik. Yang kedua, guru atau orang tua harus terampil dalam mengobservasi berbagai karakteristik seperti emosi dan perilaku sosial anak, terutama yang diekspresikan melalui tampilan fisik, mental, dan psikologi. Dan yang ketiga, guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi tentang pembuatan apa yang akan menyertai peserta didik. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial menurut Hurlock 2012. Namun, menurut Allen dan Marotz 2017, perkembangan sosial adalah area yang mencakup perasaan dan mengacu pada perilaku dan respon individu terhadap hubungan mereka dengan individu lain. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yang pertama faktor individu, yang kedua faktor lingkungan keluarga, yang ketiga faktor dari luar rumah, yang keempat faktor mempengaruhi pengalaman sosial. Implikasi perkembangan sosial peserta didik dalam pembelajaran. Sekolah merupakan salah satu konteks yang memberikan peranan penting dalam perkembangan keterampilan sosial peserta didik. Untuk itu, para guru perlu menerapkan berbagai strategi dalam membantu peserta didik memperoleh perkembangan sosial yang efektif, yaitu yang pertama mengajarkan keterampilan-keterampilan sosial dan strategi pemecahan masalah sosial. Yang kedua menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga memberikan label perilaku yang pantas. 4. Meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilaku-perilaku yang mereka miliki. 5. Mengembangkan program mediasi teman sebaya. Apa itu spiritual? Spiritualisasi merupakan aspek lebih banyak melihat lubuk hati, riak getaran hati nurani pribadi, dan sikap personal. Spiritualitas adalah cita rasa totalitas kedalaman pribadi manusia. Spiritualitas mengandung makna semangat, roh, jiwa, dan keteguhan hati atau keyakinan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, faktor genetis atau pengaruh sifat-sifat bawaan, tingkat penalaran teknologi. Implikasi perkembangan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Sekolah dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral spiritual, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang beradab. Untuk itu, guru diharapkan mampu memberikan ruang belajar yang sensitif terhadap perkembangan spiritual peserta didik dengan cara yang pertama, menjadikan pendidikan wahana kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan
melalui pendekatan spiritual parenting. Ketiga, materi yang disampaikan guru dalam kelas adalah materi yang secara langsung dapat menyentuh permasalahan keagamaan yang dialami peserta didik. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai Islam. Nah, jadi teman-teman, dari semua materi yang sudah dijelaskan, kesimpulannya, perkembangan sosial, emosional, dan moral merupakan satu kesatuan utuh yang akan berimplikasi pada pertumbuhan sikap sosial siswa. Pengembangan aspek-aspek tersebut tentu saja tidak terjadi secara alamiah. Dalam aspek pedagogi, aspek sosial, aspek emosi, dan moral bisa dijadikan melalui pembiasaan, internalisasi nilai-nilai karakter, modeling, bahkan di treatment terintegrasi dalam mata pelajaran. Sekian pembelajaran hari ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Bye-bye teman-teman.